Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lisa. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu otonomi daerah, pembangunan struktural, dan globalisasi. Yuk, disimak. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut. Di negara Indonesia ini, otonomi daerah sudah diterapkan. Tujuan dari penerapannya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Otonomi daerah ini membuat pemerintah daerah dapat melakukan pengembangan pada daerah-daerahnya tersebut. Lalu, apa saja prinsip otonomi daerah? 1. Prinsip otonomi seluas-luasnya, yaitu prinsip otonomi seluas-luasnya memiliki arti bahwa suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang. Kewenangan tersebut dipakai untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Kemudian yang kedua, prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip otonomi nyata, suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang. Kewenangan tersebut digunakan untuk menangani urusan-urusan dari pemerintahan. Urusan tersebut didasarkan dari sebuah tugas, wewenang, serta kewajiban. Kemudian yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab, yaitu prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah mampu dan dapat memberdayakan daerahnya masing-masing. Masalah yang timbul, 1. Korupsi di daerah. Bergesernya praktik-praktik korupsi yang semula berawal dari pihak-pihak terkait pada pemerintahan pusat akan bergeser ke pemerintahan daerah. Berita mengenai adanya korupsi dari para pejabat pemerintahan menjadi makanan di setiap hari. Kasus adanya pihak pejabat pemerintahan yang tidak bertanggung jawab atas apa yang diamanatkan. Yang kedua, muncul potensi konflik antar daerah. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah ditakutkan akan memicu konflik antar masyarakat pada daerah. Adanya gejala etnosentrisme atau sikap kedaerahan yang semakin kuat. Yang ketiga, masalah pendapatan asli daerah atau PAD. Bagi daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, otonomi daerah tidak mengganggu kemajuan daerahnya. Akan tetapi, bagi daerah yang tidak kaya akan sumber daya alam, otonomi daerah bisa mengganggu kemajuan daerahnya karena selalu bergantung pada pemerintahan pusat. Kemudian, apa itu solusi dari masalah yang timbul? Yang kesatu, untuk mencegah adanya praktik pungli, maka sistem perizinan harus satu pintu dan satu atap agar gampang dikontrol dan tidak ada lagi pertemuan tatap muka antara pegawai aparat yang memberikan izin. Yang kedua, dalam pasal 2 hingga pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, upaya pencegahan konflik dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya membangun sistem peringatan dini konflik, penguatan kerukunan umat beragama, pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan, dan juga pemetaan wilayah konflik melalui penelitian yang komprehensif guna membabat habis akar konflik. Kemudian, apa saja kebijakan fiskal dari pemerintah? Yang pertama, mengeliminasi kontrol harga. Yang kedua, mereformasi sistem perpajakan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan milik negara. Yang keempat, memperbaiki sistem pendidikan. Yang kelima, membangun infrastruktur. Yang keenam, mempromosikan persaingan. Yang ketujuh, mengurangi biaya tenaga kerja. Yang kedelapan, mengurangi hambatan perdagangan dan investasi. Kemudian, bagaimana hubungan kebijakan percepatan pembangunan dengan peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi? Yaitu, pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar ditujukan untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pelayanan dasar yang akan dibangun mencakup hunian layak, peningkatan akses ketenaga listrikan, layanan telekomunikasi untuk fasilitas umum, pengembangan sistem keselamatan lalu lintas, layanan transportasi perintis serta pembangunan waduk multipurpose. Kemudian pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi akan difokuskan pada pembangunan sarana prasarana transportasi, ketenaga listrikan dan energi, dan teknologi informatika untuk mendukung pengembangan big data, Internet of Things, maupun artificial intelligence. Apa saja hambatan untuk kedepannya bagi Indonesia? Yang pertama yaitu krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh faktor internal seperti korupsi. Penyimpangan tersebut menjadi pendorong terjadinya krisis ekonomi yang hingga saat ini belum terselesaikan, bahkan cenderung berkembang menjadi krisis multidimensi yang semakin kompleks. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi melambat karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia tergolong rendah dan rendahnya kualitas sumber daya manusia disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan. Solusi dalam menghadapi persaingan global yaitu yang kesatu,
Terus mengasah kemampuan agar semakin berkembang. Yang kedua, belajar menjadi manusia yang kreatif. Yang ketiga, mengikuti perkembangan iptek. Sekian ilmu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan kata dan kurangnya informasi yang saya berikan.